Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra siyam wal qiyam wal iktikaf fi masjidihi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna al-ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal. Para hadirin jamaah i'tikaf Masjid Al-Mujahidin Petukangan Jakarta Selatan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus akhinal fadil Al-Ustaz Hidayat Abdul Manaf dan seluruh jajaran, seluruh DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mujahidin yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih telah diundang di masjid yang bagus, yang kelihatan habis direnovasi nih ya. Baru dibangun. Oh, Masya Allah. Berapa tahun? Dapat 5 tahun? Belum nyampe 5 tahun? Belum nyampe ya? Baru 3 ya, Alhamdulillah. Semoga masjid ini bisa dimakmurkan sebagaimana fungsinya, Alhamdulillah, dan terbukti dimakmurkan. Malam ini malam ke-25 ya, malam ganjil, yang menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemungkinan Lailatul Qadar pada malam ini, karena Rasulullah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain ada tambahan fil witri, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Jadi lebih spesifik lagi, 10 hari terakhir ya, istilahnya saya itu top 10. Nah, ya, 10 yang terbaik. Kenapa? Karena 20 sebelumnya banyak yang tereliminasi tuh. Ya, tarawihnya tereliminasi, puasanya gugur nampak panas. Nah, 10 terakhir ini memang spesial. Biasanya memang detik-detik terakhir itu yang menentukan. Ibarat main bola itu, detik-detik terakhir itu wah, genting. Penting dan genting. Alhamdulillah ya, kita bisa mempertahankan puasa kita, tarawih kita, dan di 10 terakhir ini, top 10 ini ada ibadah khusus, yaitu apa? Iktikaf. Oleh karena itu kita iktikaf ini. Ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain kita iktikaf? Nah, sembari kita niat mencari Lailatul Qadar. Wabil khusus di malam-malam ganjil ini, 21, 23, 25, 27 dan 29. Dirahasiakan oleh Allah. Kenapa dirahasiakan? Kenapa Pak? Bu? Hah? Kok enggak Allah enggak buka kartu aja? Ngapain pakai rahasia-rahasia segala? Kenapa Pak Bu? Hah? Kenapa dirahasiakan? Dapat hadiah buku. Saya bawa 2 buku ini. Buku tentang salawat nariyah. Ya, ada pengantar Habib Jindan. Banyaklah. Pengantarnya Abdus Somad, Ustaz Abdus Somad.
Gusmus dan seterusnya. Kenapa Allah rahasiakan? Kenapa? Sesuatu yang istimewa, betul. Sesuatu yang istimewa, tapi tidak setiap istimewa dirahasiakan. Ya. Kenapa dirahasiakan? Hah? Biar istiqomah. Hah? Biar mencari. Capek mencari itu, Pak. Biar ibadah terus. Hampir betul. Biar ibadah terus. Ya. Biar ibadah terus. Betul ini. Ya. Andaikan Allah kasih tahu kita nggak bakalan capek-capek ibadah. Contohnya, kalau kasih tahu malam 27, wah, yang lainnya santai aja kita. Ya, ngopi-ngopi ya. Apa? Lailatul Qadar 7. Ya enggak? Tapi Allah enggak ingin seperti itu. Allah ingin dari kita setiap malam Ramadan, bukan hanya 10 hari terakhir. Setiap malam itu mestinya itikaf. Taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Ini rahasia, Pak, Bu. Para kekasih Allah, wali-wali Allah itu menganggap setiap malam Ramadan itu Lailatul Qadar. Itu makomnya wali, Pak. Kalau kita wali juga ya, wali murid. Gak nunggu 10 hari terakhir. Ya. Rasulullah ya, di tahun terakhir beliau hidup, ya, tahun di mana Rasulullah puasa untuk terakhir kali bertemu Ramadan. Tahun berapa itu? Terakhir Rasulullah puasa tahun keberapa? Yang bisa jawab dapat buku. Kebanyakan. Karena Rasulullah wafat tahun berapa? Wafatnya Rasulullah tahun berapa? Hijriahnya. Rasulullah hijrah tahun 1 ya, dari Mekah ke Madinah. Apa? Pasnya berapa pasnya? 11 Hijriah. Rasulullah wafat itu tahun 11 Hijri. Ingat-ingat, Bu, masa Rasulullah wafat nggak tahu? Ya. Kalau lahirnya kena tahu semua, tahun gajah. Tahun gajah. Emang ada tahun gajah? Ya Allah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Ada yang tahu? Kenapa Rasulullah diberi atau dikenalkan nama kita waktu masih kecil ya? Rasulullah lahir ya, 12 Rabiul Awal tahun enggak? Kenapa tahun gajah? Kenapa? Apa hubungannya dari Rasulullah dengan Ka'bah diserang? Hubungannya apa? Hah? Pas bebarengan, pas hari itu, pas diserang Rasulullah lahir. Hah? Tahunnya sama, harinya beda, Pak. Ya. Tahun itu berbarengan, tapi harinya beda, bulannya beda. Kemana-mana ngobrol kita jadinya. Allah. Kembali ke wafatnya Rasulullah. Rasulullah wafat tahun 11. Tapi Rasulullah puasa terakhir tahun berapa? 11. Hah? 10? Kenapa kau bukan tahun 11? Karena Rabiul Awal. Ya, sementara Ramadan kan setelah Rabiul Awal. Jadi tahun 11 wafat, nggak ketemu dengan Ramadan tahun 11 itu. Rasulullah terakhir puasa Ramadan tahun ke-10. 10. Berarti Rasulullah puasa Ramadan berapa kali? Berapa? Coba dihitung. Rasulullah puasa diwajibkan tahun berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 apa 9? 9.
Rasulullah puasa Ramadan itu 9 kali. Karena diwajibkan 2 Hijriah kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 kali. Rasulullah ya di tahun ke-9 tahun ke-10 Hijriah ya, puasa Ramadan yang ke-9 yang terakhir itu. Rasulullah itikafnya bukan 10 hari terakhir. Berapa, Pak? Bu. Rasulullah tambah. Masuk ke malam 11 Rasulullah itikaf. Kenapa? Karena Rasulullah tahu tahun depan saya nggak ketemu bulan Ramadan. Rasulullah tahu. Makanya itikafnya dinaikkan volumenya. Malam 11 sudah itikaf sampai Ramadan selesai. Ya taqifu fil ishrin min Ramadan. Ya, la ilaha illallah. Jadi kalau kita ya 10 udah bisa itikaf setiap malam itu udah luar biasa. Kalau nggak bisa ya minimal yang ganjil-ganjil. Kenapa Rasulullah kasih tahu yang ganjil? Pak, Bu. Kenapa Rasulullah kasih tahu yang ganjil? Kan riwayatnya ada 2. Pertama riwayat fil ashril awakhir. Pokoknya Rasulullah tahu 10 hari terakhir Lailatul Qadar. Tapi kemudian Rasulullah kasih tahu kisi-kisinya fil witri yang ganjil. Kenapa Rasulullah kasih tahu? Tadi kan Allah merahasiakan Lailatul Qadar, tapi yang membuka siapa? Rasulullah yang buka 10 hari terakhir. Dispesifikan lagi yang ganjil. Kenapa Rasulullah kasih tahu? Sayang sama umat, betul. Sayang sama kita. Mungkin Rasulullah melihat 10 itu setiap malam itikaf nggak kuat. Kasih yang witir, kasih tahu yang ganjil. Yang ganjil pun nggak semuanya hadir. Iya kan? Iya. Allah. Tapi alhamdulillah saya senang melihat perkembangan keagamaan di Indonesia itu senang. Kenapa? Ya, iktikaf itu mulai digandrungi ya. Senang sudah tuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang kurang senang saya itu, yang masih perlu dirubah itu taraweh. Di Indonesia itu kalau taraweh, yang ramai itu hari pertama. Ya. Masuk 1 minggu 7 hari yang ke-7 itu sudah maju ya. Softnya sudah maju, ada kemajuan. Hampir separuh itu. Padahal belum seminggu, baru 6 hari. Sudah separuh yang hilang. Sudah masuk ke hari 20, wah semakin maju ya. Ini kebalikan dengan di Arab. Ya, di Maroko tempat saya kuliah. Atau di Yaman, di Saudi, di Mesir, di Syria, di Yordania, dan negara Arab lainnya, itu berbeda. Kebiasaan mereka semakin ke belakang itu semakin ramai, masjid semakin penuh. Jadi mereka itu sadar ya, Lailatul Qadar itu di akhir, bintangnya ada di akhir. Allah, kalau kita kan mungkin sebagian nggak ngaji ya, jadi cuma di depan-depan saja. Ya masih mending lah alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Tapi idealnya mestinya yang ramai itu di akhir. Boleh dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Orang yang tidak pernah bolong tarawehnya, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Makanya jangan sampai nggak taraweh, meskipun cuma 8. Karena Lailatul Qadar itu kan malam qadar, malam penentuan. Malam itu dimulai dari kapan? Dari terbenamnya matahari itu malam. Awal malam itu ya maghrib itu. Ya. Makanya kemudian setelah Isya kita nggak pulang taraweh. Nah, taraweh itu bentuk dari qiyam Ramadan, mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan taraweh. Insya Allah orang yang tarawehnya nggak bolong dapat Lailatul Qadar. Apalagi sambil iktikaf.
Dan itikaf itu tidak harus panjang malam. Walaupun 1 jam dapat jadi. Allah, la ilaha illallah. Sambil tahajud. Masya Allah, tabarakallah. La ilaha illallah. Nah, sekarang itikaf itu apa? Al-muksu. Al-muksu pakai sa. Al-muksu fi baitillah. Berdiam diri di rumahnya Allah, taqarruban. Niatnya taqarruban. Mendekatkan diri kepada Allah. Taqarruban ilallah. Niatnya kalau bahasa Arabnya nawaitul iktikafah sunnatan lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat ya berdiam diri di rumahmu, di masjid, karena niat mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sunnatan lillahi ta'ala. Allah. Orang yang iktikaf berdiam diri saja, nggak ngapa-ngapain, diem aja, sudah mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena diemnya di rumahnya Allah, beda di rumahnya tetangga ya. Nah, apalagi rumahnya janda, bahaya itu. Allah. Itulah bedanya rumahnya Allah dan rumahnya bukan rumahnya Allah. Ya. Masya Allah, diemnya aja pahala, apalagi sambil baca Quran, sholat. Ya. Jadi itikaf itu apa yang dilakukan ketika itikaf? Banyak. Semua amalan yang membuat Allah ridho. Apa? Baca Quran. Capek baca Quran, dapat 1 lembar. 1 lembar capek nggak? Nggak capek ya, satu juz lah. Ganti dengan sholat sunnah. Sholat apa Ustaz? Banyak sholat sunnah. Sholat tasbih, sholat hajat, sholat tahajud, sholat apa lagi? Sholat taubat, sholat apa lagi? Sholat yang nggak terbatas. Sholat apa namanya? Sholat Lailatul Qadar nggak ada, Pak. Sholat sunnah mutlak namanya. Niatnya gimana? Usolli sunnatan, Allahu Akbar. Udah jadi itu. Usolli sunnatan. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Allahu Akbar. Berapa rakaat? 100 boleh. 1000 boleh. Kalau kuat. Emang ada Ustaz orang yang sholat sampai 1000? Ada. Kita yang nggak tahu. Sayyidina Ali itu sholat sampai sehari 1000 rakaat. Atau cucunya Ali Zainal Abidin As-Sajjad, dia punya gelar As-Sajjad, tukang sujud. Dia itu punya kebun kurma yang jumlahnya sampai ribuan. Dia sholat itu setiap hari di bawahnya pohon 2 rakaat, habis itu pindah lagi 2 rakaat terus. Masya Allah. Yang punya kebun sawit di sini tuh harus sama itu. Kalau kebun sawit ada 500 ya 500 kali. Potong pisang ya. Allah, la ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ibadah ketika itikaf yang jarang dilakukan oleh manusia, oleh orang yang itikaf. Apa itu? Yang bisa jawab dapat buku. Hanya 2 saya bawa, karena nggak muat, tasnya kecil. Apa ibadah yang jarang dilakukan oleh orang ketika itikaf? Tadi kalau kita itikaf ngapain Pak tadi? Salat. Apa lagi? Baca Quran. Zikir. 3. Apa lagi? Ngobrol nggak masuk. Ngerumpi jangan. Ngomongin orang apalagi? Dosanya besar itu. Dari rumahnya Allah ngomongin orang lagi. Baca sholawat. Sholawat ini bagian dari zikir ya. Sholawat. Sebutkan 5 sholawat yang bisa nyebutin dan baca sholawatnya. Saya kasih buku. Ini tentang sholawat naria.
Udah, bocoran satu udah, Pak Naria. Tinggal 4. Sebutkan sholawat. 5 sholawat saja. Sholawat itu Pak, Bu, jumlahnya 12.000. Itu dulu, zamannya Imam Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili, pengarang kitab Khazinatul Asrar. Dalam kitabnya itu disebutin sholawat itu ada 12.000. Zaman beliau, tahun 1910 lah beliau itu wafatnya. Dulu, zaman sekarang mungkin sudah 500.000 sholawat itu. Saking banyaknya yang menggubah sholawat. Saya minta 5 saja. Tinggal 4 deh. Tadi kan sholat naria, 1 tidak ada sholat naria. Yang 4. Siapa? Bu. Coba Tibil Qulub dibaca. Umma sholli ala sayyidina Muhammadin wa abdani wa nuril absari wa diyaiha wa sahbihi. Itu ada tambahannya sebenarnya ya. Yang nambahin itu Habib Soleh Tanggul. Ada tambahannya, waqutil arwahi wa gidaiha ya. Waqutil arwahi wa gidaiha. Waqutil, bukan kutil ini, bukan. Kut itu artinya bahan pokok, sembako. Sembakonya ruh. Nabi Muhammad itu sembakonya ruh. Kalau ruh kita pengen hidup, baca sholawat. Waqutil arwahi wa gidaiha. Gidaiha itu artinya gizi. Gizinya ruh itu ya sholawat Nabi Muhammad. 1. Sholat nariyah sekarang, Bu. Ya. Sholli sholatan wasallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju kurabu wa husnul wa yustasqal biwajhihil karim alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin dadi kulli ma'lumillah. 3 lagi, Bu. Sampai jam berapa saya ini? Sampai jam 2. Oke. Jangan, kalau lewat Bapak langsung lanjutin, saya pulang. 3 lagi, Bu. Sholat Badar. Sholat Badar baca, Bu. Gimana sholat Badar? Tullah salamullah ala Taha salatullah salamullah Yasin Habibillah tawassalna wabil hadi wa kulli mujahidin lillah lil badri ya Allah. Yang ngarang sholat Badar itu siapa?
Tahu. Orang Arab apa orang mana? Hah? Orang Malaysia. Orang Indonesia. Siapa namanya? Kiai Haji? Bukan Haji Hasyim Asy'ari. Kiai siapa? Hah? Kiai siapa? Enggak tahu. Itu karya anak bangsa. Asli made in Indonesia. Produk Indonesia. Hebat orang Indonesia. Bisa bikin sholawat. Yang ngarang namanya Kiai Haji Ali Mansur. Orang Jember. Allah. Tapi sempat tinggal di Banyuwangi. Hebat loh, itu seorang penyair luar biasa. Beliau cinta sekali bahasa Arab, pintar menggubah syair. Kalau di Maroko nggak pernah saya dengar sholat badar nggak ada, belum nyampe ke sana. Salatullah salamu nggak nyampe. Karena mereka juga punya sholat sendiri ya. Udah 3, 2 lagi. Pak Jibril baca. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kelima. Salawat Ibrahimiyah. Bukan Ibrahim, Ibrahimiyah. Apa bacanya? Ayo baca. Muhammad Sayyidina Ibrahim Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ada satu surat lagi yang dibaca oleh imam biasanya setelah sholat. Jadi sebelum baca doa dia baca selawat itu. Setelah alhamdulillah dia baca selawat itu. Apa namanya? Surat apa namanya? Munjiat. Munjiat tahu? Coba. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Terus salatan tunjina biha min jami'il ahwadi wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jam'il khairati ayati wa ba'dal mamat. Masyaallah. Masih banyak lagi yang lainnya ya. Baik, ibu ada berapa ibu ini? Ada berapa? Dapat semua buku saya. Nanti saya kirim ke sini. Ada berapa jumlahnya, Bu? Tulis nama ya. Nanti saya kirim ini bukunya. Karena Bapak nggak ikut ya diem aja, nggak ada kasih buku mas saya. Ditulis ya, nanti namanya siapa? Nanti kasih ke Pak Haji Hidayat. Nanti biar nama-namanya dapat buku nanti. Baik, kita lanjutkan. Apa yang biasanya jarang dilakukan oleh orang itikaf? Salawat udah, salat, baca Quran, zikir, apa lagi? Jarang ini. Hah? Istighfar masuk ke zikir. Istighfar masuk ke zikir itu. Itu doa, ya berdoa. Ya, berdoa itu biasa ya berdoa. Ada satu yang jarang oleh lakukan ini. Hah? Sodako, sodako. Ada kota amal nggak sini? Kasih Pak, mau sedekah dia Pak. Ibunya mau bahasa yang mau sedekah itu. Tafakur. Tafakur itu apa? Apa artinya tafakur, Bu? Hah? Hah? Nunduk. Bukan nunduk. Apa? Merenung. Merenung. Muhasabah itu bagian dari tafakur. Ya, evaluasi tadi muhasabah, evaluasi. Kalau riyadhah itu latihan. Ya, riyadhah itu latihan. Tafakur itu merenung. Kalau bahasa akademisinya
kontemplasi. Kalau bahasa perdukunannya semedi. Ya, ada yang begini. Orang Barat itu melakukan penelitian. Orang yang ingin sukses hidupnya, ingin tenang hidupnya, itu harus punya waktu khusus setiap hari untuk merenung. Jadi berdiam diri, ya kalau bahasa orang lain itu ada istilah yoga. Ya, yoga. Diam, ya, bertapa ya. Kalau orang dukun kan bertapa. Kalau ingin sakti, ya, bisa terbang, bisa melihat yang tidak dilihat orang. Jadi orang Barat ini yang nggak beragama, yang ateis, itu ada buku ya, saya lupa namanya. Bukunya laris itu. Dia menyimpulkan orang yang ingin sukses hidupnya, tenang hidupnya, itu harus setiap hari harus punya waktu khusus untuk kontemplasi, diam, berdiam, berpikir. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang direnungkan ketika kita tafakur itu? Renungnya utang. Kirain utang. Audit diri ya. Audit itu artinya muhasabah tadi. Muhasabah itu menghitung-hitung apa? Dosa dan pahala. Ya. Menghitung-hitung diri. Hitung-hitung. Kenapa dihitung-hitung, Pak? Untuk memperbaiki yang telah lalu, dijadikan ya acuan, jangan sampai saya jatuh ke lubang yang sama, melakukan maksiat yang sama. Itu evaluasi. Kemudian memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah kita yang telah lalu. Kemarin saya sedekah cuma goceng, masa Ramadan goceng, naik dong 50.000. 50.000 berapa? Gocap ya, gocap ya, gocap. Ya. Allah, la ilaha illallah. Kalau di luar Ramadan sedekahnya setiap Jumat, kalau di Ramadan harus setiap hari. Itu evaluasi lah, evaluasi. Nah, sekarang menurut Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau ini orang Yaman ya, Hadrami. Dalam kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid dan dalam kitabnya Risalah Al-Mu'awanah disebutkan orang tafakur itu ada 3. Yang direnungkan ada 3. Bu, Pak, orang merenung itu ada 3 yang direnungkan. Yang pertama, at-tafakkuru fi qudratillah, fi ajaibil qudrah. Merenungkan keajaiban itu bahasa sekarangnya itu Ustaz Abdul Somad katanya amazing. Suatu yang amazing. Apa yang amazing? Kekuasaannya Allah, super powernya Allah. At-tafakkur fi ajaibil qudrah. Kita harus menyadari itu. Bagaimana? Ya direnungkan. Allah itu maha kuasa. Pasti ada buktinya kuasanya apa ya. Sama dengan negara super power. Kan dia pasti show up dia. Pasti menampilkan, ini loh, saya itu negara yang paling kuat. Gak ada yang bisa melawan saya. Biasanya semena-mena itu. Menginvasi negara lain. Dan sebagainya lah. Yang paling kuasa. Terus kalau kekuasaan Allah itu yang mana? Dilanjutkan oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad, at-tafakkur fi ajaibil qudrah wa bada'i al-mamlakati as-samawiyati wal ardiyah.
dan merenungkan keindahan-keindahan kerajaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kekuasaan Allah tuh lihat, langit itu, Bu, langit itu luar biasa nggak, Bu? Atau biasa saja? Biasa aja, Ustaz, setiap hari warnanya seperti itu, kalau mendung gelap, biru. Karena kita biasa melihat, jadi sudah biasa. Coba kalau kita pikir, luar biasa itu langit. Ya, apa luar biasanya langit? Gak ada tiang. Ini masjid berapa meter ini? Tiangnya ada berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 10 tiangnya. Sekecil ini tiangnya 10. Langit seluas, tidak ada yang tahu luasnya langit. Gak ada satu ilmuwan, fisikawan yang menyatakan langit itu seluas, gak ada. Karena gak ada yang nyampe ke langit. Ya, jangankan langit, bulan aja belum ada yang nyampe. Neil Armstrong katanya itu bohong, katanya wallahu alam. Ya pasti belum ada yang ke langit kecuali para nabi. Ya, ketika Isra Mi'raj itu untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa langit itu, masya Allah, nggak ada tiang. Ya. Kata Allah dalam surat apa itu ya? Ar-Ra'd kalau nggak salah. Bi ghairi amadin tarawnaha. Allah ciptakan langit tanpa tiang yang kalian lihat. Kan luar biasa itu. Ya. Ada suatu yang begitu luas, begitu tinggi, tapi nggak ada tiangnya. Konon, ya bukan konon, satu pendapat ada ulama mengatakan langit itu sudah ada tiangnya. Cuma kita nggak lihat. Katanya seperti itu. Katanya seperti itu. Allah. Bi ghairi amadin tarawnaha. Bi ghairi amadin. Nah ini. Ya. Surat Ar-Ra'd betul. Surat Ar-Ra'd ayat kedua. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Thumma istawa 'alal 'arsy وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Allahul ladzi, Allah lah alladzi, zat yang rafa'a telah meninggikan as-samawati, beberapa langit. Kenapa kok beberapa? Karena langit ada 7. Ya, lapisannya ada 7. Bi ghairi amadin, tanpa tiang. Satu pun tanpa tiang. Tarawnaha, yang kalian lihat. Tuh, langit dilihat, enggak ada tiangnya. Masjid Mujahidin ada 10. Sumastawal al-arsy, kemudian Allah menuju ke arsy, menuju membuat arsy. Wasakhkhar syamsa wal qamar, kemudian Allah menundukkan asyamsa, matahari, wal qamara, dan bulan. Ditundukkan oleh Allah, diperedarkan ya, sesuai dengan porosnya. Ya. Nanti kiamat Allah lepas itu ya, tidak beredar pada porosnya. Ya. Nah, keluar jalur. Ya, mestinya jalur busway, ya dia masuk jalur biasa. Ya. Akhirnya tabrakan, kiamat. Kullu yajri li ajali musamma, semuanya beredar, berjalan sesuai dengan waktu yang sudah Allah tentukan. Allah, la ilaha illallah. Masya Allah. Itu yang pertama, tafakkur tentang kekuasaan Allah, keindahan ciptaan Allah, kehebatan Allah di langit dan di bumi. Kalau di bumi, wah, kita bisa melihat langsung. Ada gunung-gunung di puncak dengan pohon-pohonnya yang indah, air terjunnya, sungainya, wah indah sekali. Dengan binatang-binatangnya, burung, dan sebagainya. Subhanallah. Indah sekali ya Allah. Lah, kalau kita itu bisa menghadirkan itu semua adalah ciptaan Allah, itu hebatnya Allah.
ya pasti kita akan bertambah imannya kepada Allah. Dan kata Habib Abdullah, buahnya apa? Wasamratuha, buahnya kita tafakur tentang kekuasaan Allah apa? Apa hasilnya? Ketika kita memikirkan, ya Allah begitu hebatnya Allah menciptakan langit, menciptakan bumi dan seisinya, ada ini ada itu, subhanallah. Kita makan dari isi bumi dan seterusnya. Katanya buahnya adalah al-ma'rifatu billah. Kita kenal dengan Allah. Kalau sudah kenal, nanti pasti akan cinta. Tak kenal tak sayang. Artinya kebalikannya, kalau sudah kenal maka saling sayang. Allah. Makanya orang-orang wali Allah disebut al-arif billah, yang kenal dengan Allah. Baik, tinggal 4-5 menit lagi. Yang kedua, objek ya yang kita tafakuri. Yang kedua menurut Habib Abdullah adalah at-tafakkur fi alaillahi wa ni'amihi, memikirkan, merenungkan nikmat-nikmat Allah ya, yang diberikan kepada kita. Apa nikmatnya Allah, Pak, Bu, yang kita rasakan? Enggak kehitung. Kalau sudah sebut enggak kehitung. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau ngitung nikmatnya Allah, enggak bakal kehitung saking banyaknya. Ya, zaman Covid kemarin, ya, oksigen yang terpapar harus beli oksigen. Berapa harga oksigen satu tabung itu? Ya, anggaplah 1 juta. Ya. Kalau terpapar 20 hari sudah 20 juta. Nah, kita sama Allah dikasih napas mulai lahir sampai sekarang, berapa umur kita? Anggaplah umurnya 50. Setahun ada 365 hari. Sehari 1 juta. Sudah berapa itu sudah? Kali 50 tahun, enggak kehitung. Untungnya Allah enggak totalan, Pak, ya. Enggak hitung-hitungan Allah. Allah cuma minta sama kita bertakwa. Allah itu minta kepada kita cuma satu, takwa kepada Allah. Dan ini tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun. Allah itu maha pemurah, maha penyayang sama kita. Sayang sama umat Nabi Muhammad. Betul. Ya. Kita diminta oleh Allah sholat, contohnya. Sholat itu cuma berapa kali? 5 kali. Mestinya 50 kali dulu. Allah kasih 5 kali. Satu sholat berapa menit, Pak? 5 menit. Masa sih 5 menit? 2 menit ya, apalagi subuh. 2 menit. Baca kulhu sama inna atoina. Gak pakai kunut lagi. Ya udah itu. Semenit jadi itu. Anggaplah 5 menit ya. 5 menit. 5 kali 5 berapa? 25. Gak sampai setengah jam. Sementara kita dikasih waktu oleh Allah 1 hari 1 malam 24 jam. Coba. Coba dibalik. Dibalik sekarang. Yang suruh sholat 50 kali atau ya berapa? 23 jam 10 menit. Untungnya Allah nggak minta seperti itu. Kalau andaikan dulu wajibnya itu Isra Mi'raj itu Allah, Nabi nggak ngelobi, nggak minta diskon. Per setengah jam kita sholat itu. 50 kali. Nyari duitnya kapan? Ya. Ngurusin anak sama bini kapan? Ya untungnya Allah minta cuma 5 kali. Dan itu pun masih ada yang nggak sholat. Ya Allah. Ya. Harus bagaimana lagi Allah kepada kita itu ya. Puasa Allah kasih setahun 12 bulan. Allah minta berapa? Sebulan doang. Coba kalau dibalik, Allah minta 11 bulan puasa. Sebulan libur.
Apa enggak? Ya, coba itu. Allah minta sebulan, bulan Ramadan doang. Zakat apalagi? Ya, zakat. Allah minta berapa? 2,5. Sedikit. Di agama lain berapa coba? 10. Bapak mau? Ibu 10 minta. 2,5 aja kadang lupa. Ya Allah. Haji apalagi? Haji itu manis tato'a ilaihi sabila. Yang mampu doang. Gak mampu, gak wajib. Gugur kewajibannya. Nunggu haji 30 tahun. Umur sudah 60. Nyampe gak ya 90 tahun? Udah gak wajib. Gak wajib. Ya. Allah. Gak usah dipaksain. Allah. Betapa Allah itu sayang banget sama kita. Allah, la ilaha illallah. Ya, jadi balik lagi, tafakur yang kedua adalah mentafakuri, merenungkan betapa nikmat Allah itu sangat banyak yang telah diberikan kepada kita. Allah kasih kita pasangan, ya, kasih suami, kasih istri, apalagi istri yang solehah, suami yang soleh, alhamdulillah. Kasih anak, alhamdulillah, senang. Ada orang yang nikah 20 tahun gak punya anak, kasihan. Nanti masa-masa tuanya kesepian. Ya Allah, gak ada penerus. Bersyukur punya anak, dididik, diajarin, dikenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Rasulullah, biar selamat. Kasih harta kita, ya Allah, itu disyukurin. Ya. Makanya saking banyaknya nikmatnya Allah itu punya satu surat, namanya surat apa itu? Ada satu ayat dalam surat itu yang diulang-ulang. Ar-Rahman. Apa ayatnya itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya apa? Nikmat? Ada kurangnya itu, Bu. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi? Fabi ayyi ala'i rabbi. Rabbi itu Tuhannya, jangan lupa. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Artinya, itu bukan pertanyaan. Kita itu nggak bisa mendustakan nikmatnya Allah, nggak bisa. Saking banyaknya, nggak bisa. Itu surat tidak ada di tempat yang lain, di surat yang lain. Ada satu kata diulangi berulang kali. Berapa kali diulangi itu? Dapat buku ini yang bisa. Khusus bapak-bapak, ibu-ibu dapat semua sudah. Apa? Iya, dapat buku ini. 31. Sama-sama. 31 kali. Di ayat yang di surat yang lain nggak ada satu ayat diulangi 30 kali, nggak ada. Subhanallah. Artinya Allah itu menggedor kita biar kita sadar nikmat Allah, nikmat aku itu, kata Allah, terlalu banyak. Syukurlah kepada aku, ya. Washkuruli. Allah di satu ayat yang sering disampaikan penceramah itu, ya. La in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu populer sekali. Betul itu. La in syakartum la azidannakum. Coba, kamu kalau mau syukur pada saya tambah. Bagaimana cara syukur? Nikmat yang kita rasakan itu dibuat untuk modal akhirat. Jangan sampai nikmat yang kita terima untuk maksiat. Itu syukur. Bukan sekedar alhamdulillah, bukan. Itu bagus. Tapi hakikat syukur itu menggunakan semua nikmat yang Allah terima, yang kita punya, nafas, mata, kendaraan, rumah, anak, pasangan, untuk akhirat. Itu namanya syukur, hakikat syukur. Allah, la ilaha illallah. Masya Allah. La ilaha illallah. Baik. Dalam satu hadis disebutkan, Bapak Ibu, dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, ada satu manusia diciptakan oleh Allah
tinggal di satu pulau. Satu pulau ini dia sendirian tinggal. Dan orang ini tinggal di puncaknya, di atas bukit. Setiap mau sholat dia turun karena harus wudhu. Nah, sumbernya ada di bawah. Setelah wudhu Allah siapkan buah delima. Buah delima itu tumbuh setiap awal musim dingin kalau seingat saya. Yaitu musiman dia, buah delima, rumman bahasa Arabnya. Tapi untuk orang tersebut Allah tumbuhkan setiap hari makan buah delima. Dia hidup panjang umur selama 500 tahun. Belum. Suatu ketika dia minta, ya Allah, saya minta kalau matikan dalam keadaan sujud. Mintanya. Cakep ya, mati dalam keadaan sujud, cakep itu. Dan Allah terima itu, meninggalnya. Allah, la ilaha illallah. Saya nggak tahu, nggak sebutin di pulau mana, apa di pulau 1000 nggak tahu. Ya. Pokoknya satu pulau lah. Kita itu punya pulau 17.500 sekian. Pulau kita Pak, 17.500 sekian. Yang dihuni manusia itu kurang lebih 3.000. Masih banyak yang nggak dihuni manusia. Betapa kayanya Indonesia ya. Dalam hadis ini kata Rasulullah, kemudian orang ini meninggal dalam keadaan sujud. Kemudian orang ini menemui Allah, kemudian oleh Allah disuruh oleh malaikat, malaikat masukkan hambaku ini ke surga berkat rahmatku. Mau dianterin masuk surga, orang tadi protes, ya Allah, saya masuk surgamu bukan karena rahmatmu, saya karena amalku. 500 tahun saya beribadah kepada amalku dong. Oh begitu kata Allah. Berarti kamu hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan ayo kita hitung kata Allah. Dihitunglah nikmat mata. Ditimbang dengan ibadah dia 500 tahun, nikmat mata masih lebih berat. Artinya nikmat mata aja ngalahin ibadah dia 500. Belum nafas, belum telinga, belum lisan, belum tangan. Wah. Karena dia sudah kalah dengan nikmat mata, artinya dia nggak usah punya amal. Kata malaikat, ceblosin dia ke neraka. Mau diseret, minta ampun, ya Allah. Saya minta ampun, saya sadar saya masuk surgamu berkat rahmatmu. Tuh. Kita masuk surga nanti bukan karena amal kita, tapi berkat rahmat Allah. Untuk mendapat rahmat Allah, kita harus beramal. Yang nyuruh amal ya Allah, yang nyuruh beramal Allah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, objek tafakkur itu ya adalah at-tafakkur fid dunya wal akhirah. Merenungkan hakikat dunia dan akhirat. Pikirin Bu, dunia ini hakikatnya apa? Apa kita hidup akan selamanya? Paling banter kita 100 tahun. Iya Bu ya? 100 tahun. Kalau ikut Kanjeng Nabi 63. Kalau ikut Imam Syafi'i berapa umurnya Imam Syafi'i? Lebih pendek lagi Imam Syafi'i itu. Beliau lahir 150 tahun, 150 Hijriah, wafatnya tahun 204. Berapa tahun? 54. Syafi'i 54. Umur apa? Umur biologisnya 54. Tapi umur yang berkahnya sampai sekarang disebut. Allah, la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi kita pikirkan, kita lahir di dunia ini apa selamanya kita tinggal? Enggak, mati gitu. Terus kalau mati tidak ditanyain ini itu atau begitu saja, enggak ada kebangkitan. Ada al-ba'as. Kenapa dibangkitkan lagi? Dimintai pertanggungjawabannya. Allah. Jangankan hidup, ya, kita kerja aja kecil-kecilan. Ada laporan pertanggungjawaban LPJ ya, LPJ.
hakikat dunia, hakikat akhirat. Hakikat dunia ini sementara. Hakikat dunia apa lagi? Apa Bu hakikat dunia, Bu? Halo, Pak? Nah, nanti renungkan sendiri aja ya. Saya ngasih kisi-kisinya. Hakikat dunia sementara, fana. Tapi meskipun demikian, dunia adalah mazra'atul akhirah. Tempat ladang akhirat. Bekal kita menyiapkan bekal menuju akhirat. Perbanyak amalan kita yang ikhlas. Kenapa? Perjalanan kita jauh nanti. Forever. Abadi. Khalidina fiha. Ya, betapa banyak di Quran itu khalidina fiha abada ya. Kalau kita salah di dunia nggak bisa dihapus nanti udah mati. Orang mati itu Pak, Bu, pingin balik ke dunia. Serius. Kalau nggak percaya Bapak mati dulu. Kalau nggak percaya, orang yang sudah mati Pak di kuburan itu Pak, pingin balik ke dunia. Pingin cuma bisa sujud 2 rakaat. Serius. Nyesel dulu. Ngapain duit ditabung-tabung, duit dipegangin, nggak pernah sedekah, zakatnya nggak dikeluarin, nyesel. Idza matan nasu intabahu. Manusia itu kalau udah mati intabahu, kaget. Wah, ternyata dulu yang saya anggap remeh itu penting. Saya kira duit itu yang segala-galanya. Ternyata bukan. Ternyata 2 rakaat sebelum subuh itu lebih penting dari dunia dan sisinya. Nanti kita akan tahu betapa besarnya ya pahala 2 rakaat subuh, apalagi sholat subuhnya. Itu nanti kalau sudah kita mati baru tahu. Ya Allah. Nah, mumpung kita belum menyesal, mumpung kita masih hidup, manfaatkan itu sebaik-baik. Igtanim, manfaatkan. Igtanim khamsan qabla, persiapkan, manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Pertama apa? Sehatuka qabla saqomika qabla maradika. Sehatmu sebelum sakitmu. Kalau udah sakit, nggak bisa ke sini Pak. Di kamar rumah sakit. Yang kedua apa? Haromika qabla syababaka qabla haromika. Mudamu sebelum tuamu. Mumpung masih muda, ini muda ini. Sholat masih kuat 100 rakaat ya. Kalau sudah aki-aki, nini boro-boro 100 ya. 20 rakaat udah malah naik tangga itu. Waduh. Ya, serius. Yang ketiga apa? Ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum bangkrutmu. Mumpung masih punya duit, ayo sedekah. Kalau sudah nggak punya duit, apa yang mau disedekahin? Ya. Kalau punya uang ya begini, yadul ulya. Kalau nggak punya ya begini nanti. Al yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang bawah. Yang keempat, faragoka qabla syuglika. Waktu luangmu sebelum sibuk. Kita semua alhamdulillah punya waktu luang. Bapak, Ibu yakin di luar sana ada orang yang nggak punya waktu luang, sibuk, lagi lembur, sibuk, nggak bisa ke sini, atau ngurusin anak, ngurusin cucu, nggak bisa. Padahal pingin ke sini. Allah. Yang terakhir apa? Ini yang terakhir yang gongnya di sini. Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Kalau sudah mati, nggak bisa balik lagi. Walaupun nangis darah nggak bisa, sudah selesai, game over, sudah selesai. Nah ini yang perlu direnungkan, ya. Hakikat dunia dan akhirat. Dunia sementara, akhirat selamanya. Ya kayak lagunya ini coba. Bukan Roma itu loh. Ustadz siapa? Dery Sulaiman ya. Raja-raja mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, semua mati. Yang beramal soleh mati, yang ahli maksiat mati. Nah, setelah mati apa? Tanggung jawab masing-masing. Ya Allah.
La ilaha Allah. Nah, selanjutnya kata beliau, merenungkan hakikat dunia dan akhirat, wa ahwali al khalqi fihima, ya, merenungkan keadaan atau status, ya, ahli dunia dan ahli akhirat, ya. Ahli dunia, perhatikan ahli dunia itu kasihan dia, ya, hidupnya itu kasihan, cari dunia terus, ya Allah, pamer dunia, ya. Hidup itu dikejar-kejar apa? Lifestyle. Apa lifestyle itu? Gaya hidup. Capek. Ya. Hidup apa? Mencari perhatian, penilaian orang, ridhonya orang. Capek. Ya. Kalau beli barang harus yang branded. Apa branded itu? Bermerek. Nah, sepatu mereknya begini. Tas yang LV, apa LV itu? Oh, pinter ini mbak ini. Tasnya Louis Vuitton, ya. Louis Vuitton itu made in France. Harganya ratusan juta. Ada lagi yang mahal, Hermes, ya. Ayam Hermes. Oh, ayam Hermes itu, ya. Itu lebih mahal lagi itu. Ya Allah. Hidup untuk apa? Lifestyle, capek. Yang bahaya kalau hidup untuk lifestyle, menghalalkan segala cara. Ya, gajinya segitu, kok bisa mobilnya Rubicon? Contoh ini, ya. Nah, dari mana? Ya, sabet kanan, sabet kiri. Korupsi. Oh Allah. Nah itu, ya. Perhatikan orang-orang yang ahli akhirat, ngaji, belajar, hidupnya enak. Gak melihat penilaian orang. Kenapa? Yang dicari penilaiannya Allah. Ya, puasa bodoh sama penilaian orang. Gak penting. Kalau orang itu, Pak, ridhonya orang itu gak bisa dipegang, Pak. Gak ada satupun manusia ini disenangi orang itu, gak ada. Pasti ada yang hatersnya. Kalau ada like, pasti ada dislike, pasti. Jangankan kita, Nabi Muhammad yang wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang sudah sempurna akhlaknya, masih ada yang musuhin. Itu Nabi Muhammad. Allah yang begitu sudah jelas nikmatnya, keberadaannya jelas, ada yang nggak percaya, ya, mensyirikkan Allah, apalagi kita. Masya Allah, ya. Jadi ridhon nas, kata Imam Syafi'i, ghayatun la tudrak. Ridhonya, penilaiannya manusia itu gak bakal bisa dicapai. Wa ridallah ghayatun tudrak. Nah, dan ridhonya Allah, penilaian Allah bisa dicapai. Fadrik ma yudrak, fatruk mala yudrak. Carilah apa yang bisa dicapai dan tinggalkan apa yang tidak bisa diraih. Cari ridhonya Allah, tinggalkan yang tidak bisa diraih. Yaitu apa? Ridhonya manusia. Kita, Bu, Pak, kalau berhadapan dengan orang, jangankan berbuat jelek, berbuat baik aja diomongin, difitnah, dipelintir, ya, berbuat baik. Sedekah dia, kenapa? Itu kan pamer, biar dibilangin ahli sedekah. Nah, padahal bagus itu, sudah sok tahu tentang niat kita. Apalagi berbuat jelek, habis kita, ya. The power of netizen, ya Mbak, ya. Habis nih makan netizen itu. Allah. Nah, saya tadi lupa. Buahnya kita memikirkan nikmat Allah itu apa? Buahnya adalah, kalau pertama tadi buahnya ma'rifat, ya, memikirkan kudratnya Allah, itu ma'rifat. Yang kedua tadi, kalau kita memikirkan, merenungkan nikmatnya Allah, buahnya adalah al-mahabbah. Al-mahabbatulillah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Kok bisa cinta? Begini, gampangnya, kalau ada orang, tetangga kita, kawan kita, orangnya dermawan, suka memberi. Kalau ketemu sama kita dikasih, ya. Lebaran ada kurma ke rumah kita, ada THR, ya, ada sarung, ya. Seneng nggak kita, Pak?
Seneng Pak, seneng kita. Ketemu teman itu kalau di warung pas makan bareng, dia yang bayar biasanya. Udah, saya yang bayar. Seneng kita Pak. Nah sekarang kalau punya teman, ya, tetangga, pelit, Ramadan gak ada apa-apanya. Seneng apa senep? Ya, senep. Apalagi Allah. Allah itu pemberiannya nggak hitung-hitungan. Mestinya kita cinta sama Allah. Itu kata Habib Abdullah. Gampangnya seperti itu. Baik, kita kembali yang ketiga, yang terakhir. Tadi ya, memikirkan hakikat dunia dan akhirat. Dan keadaan status orang ahli dunia dan ahli akhirat. Ya Allah. Kita perhatikan para kiai, para habaib ya. Para ulama itu. Hidupnya tuh enak ya. Lihat. Gak kelihatan kerjanya apa, tapi kok mobilnya Alphard gitu. Ya Allah. Akhiratnya dapat, dunianya ikut. Yang susah itu orang niat cari dunia, akhirat gak dapat, dunianya belum tentu. Ya, berangkat sebelum matahari terbit, pulang matahari tenggelam. Jadi nggak kelihatan matahari. Ya segitu-gitu aja rezekinya. Ya, Allah. La ilaha illallah. Ya karena kiai itu kan orang berilmu. Allah kan sudah menyatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Orang yang berilmu diangkat oleh Allah. Dijamin rezekinya. Kita semua dijamin rezekinya. Kalau kita sudah dijamin rezekinya, gak usah khawatir. Kerja, biasa aja kerja. Pasti dapat kita. Jangankan kita, burung keluar dari rumahnya, pulang pasti bawa makanan. Yang penting kita jangan mikirkan yang dijamin oleh Allah. Rezeki kita dijamin. Yang sekarang kita butuhkan adalah bagaimana kita memenuhi perintah-perintahnya Allah. Jangan sampai meninggalkan perintahnya Allah. Jangan sampai melanggar maksiat. Insya Allah rezeki lancar. Karena rezeki dijamin. Harus yakin itu. Nah kemudian buahnya apa? Kalau kita menginginkan hakikat dunia, hakikat akhirat, melihat ahli dunia, ahli akhirat, buahnya adalah al-i'radu anid dunia. Berpaling dari dunia, wal ikbalu alal ukhra, menghadap kepada akhirat. Kalau begitu nggak boleh kaya Ustaz? Oh boleh, kaya boleh, silahkan. Kalau nggak kaya nggak bangun ini Mas. Maksudnya al-i'rad, berpaling dari dunia itu, harta hanya di tangan kita. Jangan sampai di hatinya. Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wala taj'alha fi qulubina. Itu doanya Nabi itu. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di tangan saya saja. Jangan sampai di kalau di hati, sholat, gimana bisnis saya itu? Bisnis yang kepikiran. Kenapa? Karena dunia dibawa ke hati. Yusufnya hilang. Aduh, ketipu orang. Sudah marah-marah, udah lupa. Semuanya dimarahin. Ya Allah. Ya Allah. Jadi al-i'radu anid dunya, berpaling dari dunia. Wal iqbalu al-ukhra. Artinya tadi ya. Jadi dunia ini kita cari ya, untuk kendaraan, bekal kita, media kita ya, ke negeri keabadian itu akhirat. Cari boleh ya. Cari dunia sebanyak-banyaknya boleh ya. Tapi yang enak itu yang cukup Pak. Mau beli mobil cukup, mau bikin rumah cukup, mau nikah lagi minggu protes nanti ya Allah. Yang enak itu cukup, gina, al-gina cukup Allah. Nah kayaknya sudah cukup ini, sudah alhamdulillah. Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan zikir. Diakhiri atau ada pertanyaan? Ya satu-satu ya, sini satu-satu. Ini bagus pertanyaannya, bagus. Lailatul Qadar itu apakah hanya bagi orang yang itikaf, apa yang enggak itikaf juga dapat? Nah ini ya. Jadi Lailatul Qadar itu bukan hanya orang yang itikaf. Ya. Kalau hanya orang itikaf kasihan dong, yang masih punya bayi, punya anak kecil, ya. Kasihan nih kan nggak dapat Lailatul Qadar.
Kan nggak semuanya orang itu seperti kita. Mungkin ada yang kerja keras jadi sopir, ada jadi security. Kasihan mereka. Jadi Lailatul Qadar itu bagi siapa saja yang di malamnya itu bangun, diisi dengan ibadah, wirid, ya. Yang penting nggak ngobrol yang sia-sia, apalagi ngomongin orang, nah itu nggak dapat Lailatul Qadar. Diisi dengan ibadah, Termasuk kerja. Kalau dia harus kerja shift malam, kalau dia niatkan saya mencari harta yang halal, itu ibadah. Ibadah kata Nabi. Harus dinyatin, saya mencari yang halal itu untuk ngasih makan anak istri saya. Jangan kira kerja nggak ibadah. Makanya cari harta yang halal, jangan yang haram. Jadi kalau kita lagi berhalangan, contohnya, mungkin perempuan lagi berhalangan, nggak bisa itikaf, di rumahnya dikir, baca sholawat, istighfar, la ilaha illallah. Karena baca Quran nggak boleh. Itu juga ibadah. Ya. Allah. Gitu Bu ya. Baik. Satu lagi dari Bapak-bapak. Ya sudah. Ciri-cirinya di luar Ramadan dia semakin baik, semakin bertakwa, semakin berkualitas, akhlaknya semakin bagus, ibadahnya semakin rajin, istiqomah. Itu ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya. Allah, la ilaha illallah. Karena Ramadan ini adalah lembaga atau madrasah yang menggembleng kita. Ya, kata Bapak tadi riyadhah. Riyadhah itu kan latihan. Kita dilatih oleh Allah. Di siang hari kita punya makanan minuman halal, tapi nggak kita sentuh. Artinya di luar Ramadan kita mikir mau makan yang haram, mau korupsi. Mikir, saya dulu aja yang halal nggak saya makan, masa sekarang mau yang haram? Itu kan latihan. Dan Ramadan ini ya, melatih kita untuk merasakan kehadiran Allah, kedekatan Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan surat yang membicarakan tentang puasa Ramadan dan hukum-hukumnya itu Al-Baqarah 183, 84, 85, 86 dan 87. Dan 88, baru saya 88 itu masuk juga. Di antara ayat tadi ada ayat yang secara dohirnya itu nggak ada kaitannya dengan puasa. Yaitu apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu ayat 186. Itu kalau secara lahir, secara dohirnya ini nggak ada kaitannya dengan Ramadan. Tapi kata ulama ini ada kaitannya. Yaitu apa? Allah menginginkan dari puasa kita, dari Ramadan ini, kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu dekat. Mungkin kita yang jauh. Makanya, wa idza sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, saya itu dekat. Dengan puasa kita menghadirkan Allah, Allah itu dekat. Dekat. Karena puasa itu kalau kita mau bohong, gampang. Masuk rumah, tutup, makan sudah. Atau kita ketika wudhu itu, nah, rahasia ini, wudhu, kumur-kumur. Telan kan nggak tahu itu. Telan apa dikeluarin, atau diminum separuh kan nggak tahu itu. Yang tahu hanya Allah sama kita. Kalau kita mau bohong, gampang banget. Tapi kan bukan itu. Kita ingin menghadirkan Allah itu, Allah tahu. Allah tahu. Allah dekat. Ya. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya dari saya dan dari setan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.